bareng. Oh gitu. Oke. Ya. Udah? Kakak, Ya. usia 38 tahun ini seperti apa sih Kak? Wow. Aku nggak tahu, setiap orang tuh nikmatnya pasti beda-beda. Tapi buat Janet, Allah semakin ngasih ketenangan buat Janet. Oh ternyata ini ya esensi makna dari hidup tuh orang se hektik apapun kegiatan gitu, misalnya kesibukan, aktivitas dan segala macam, tak pasti hadiahnya itu kalau buat Janet pribadi itu adalah sebuah ketenangan, kenyamanan, mau itu lahir, mau itu batin. Kita kerja kayak Janet lagi menikmati banget. Sekarang Janet dibikin sama Allah, ditempatin untuk bisa improve di tempat lain. Sekarang lagi fokus di olahraga, teman-teman. Nyanyi masih aku terima panggilan karena walau bagaimanapun Janita Janet masih, alhamdulillah masih diinginkan untuk bisa menghibur acara-acara masyarakat Indonesia. Janet juga yang jadwal yang nggak bentrok, insya Allah selain terjun di bisnis, aku nikmatin juga di situ proses biar Janet tuh bisa berkembang di semua elemen kehidupan lah ya. Jadi nggak cuma di kerjaan aja, tapi di rumah tangga Janet pengen lebih berkualitas lagi, di bisnis juga nggak mau yang sekedar kita cuma chip in doang, invest doang, tapi aku pengen terjun langsung ke dalamnya. Dari mulai belajar untuk jadi woman trainer, bikin F&B sendiri, bakso goreng. Alhamdulillah pada saat itu Janet bisa membawahi beberapa bidang-bidang usaha kuliner lainnya, dan sekarang masih dengan teman-teman di ST Indonesia. Kak kan kemarin kan disuruh sama suami tuh lagi di lapangan padel gitu ya Kak? Yes. Emang konsepnya itu atau seperti apa sih Kak? Alhamdulillah senang banget ya. Biasanya kita nyari-nyari lapangan pedal tuh susah banget, apalagi se-hype itu. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, ngumpul sama teman-teman, karena kan memang pedal itu social sport ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang ketemu di dunia pedal itu semakin besar komunitasnya. Jadi aku senang aja akhirnya bisa punya lapangan pedal sendiri. Jadi sekalian tuh aku ngajak teman-teman, gak sekedar makan-makan doang, nikmatin acara perayaan atau enggak syukuran segala macam, tapi aku pengen mereka datang ke acara turnamen yang aku bikin kecil-kecilan di lapangan aku sendiri di Bogor. Dan alhamdulillah gitu, orang-orang gak pada nyangka aku udah nyiapin hadiah buat mereka. Mereka mungkin nyangkanya oh yaudah pengen match biasa gitu, cuma main-main pedal biasa. Tapi sebenarnya jujur aku pengen ngasih apresiasi buat tamu undangan yang mau berjuang untuk mendapatkan posisi podium. Jadi aku benar-benar mengapresiasi mereka gitu. Jadi pas kemarin dikasih surprise, sebetulnya ya itu tadi, alhamdulillah senangnya luar biasa. Kalau kita nggak berekspektasi sama orang, niatnya cuma pengen nyambut tamu undangan, aku bikin acara syukuran ulang tahun di lapangan pedal biar kita lebih sehat lagi, bahagia, sehat, terus dapat senangnya juga karena dapat hadiah gitu. Sesimpel itu, tapi ternyata alhamdulillah Allah langsung ngeganti sama hal-hal yang mengejutkan lainnya. Tentunya surprise yang membahagiakan. Salah satunya adalah dapat surprise dari suami gitu, Masya Allah. Dia tahu banget aku nyiapin ulang tahun kemarin tuh gak mudah ya, walaupun cuma 3 hari doang, dibantu cuma 1 orang di lapangan. Ngelihat effort banget gitu, terus ngelihat juga biayanya terus aku tanpa aku minta ngerepotin siapapun gitu. Ya udahlah, akhirnya aku ngadain acara itu spesial buat teman-teman. Dapat kado luar biasa, suami terima kasih banyak. Aku dikasih hadiah trip ke Eropa, keliling Eropa. Masya Allah, aku pengen banget karena di umurku yang sekarang bertambah ini aku cuma minta sama Allah, ya Allah berkahi, ya Allah berkahi umurku ini sekarang. Aku pengen sehat lahir batin agar bisa menikmati semua ciptaanmu, keindahanmu di dunia ini, apapun itu. Dari mulai yang kecil-kecil dulu, mungkin hal-hal nikmat yang kayak kecil, aku bisa sehat, masih bisa dikasih ketenangan, ada suami yang sayang, keluarga. Apalagi kalau misalnya kita bisa menikmati keindahan alam di Indonesia ataupun di luar gitu. Nah, Kak sekarang udah 5 tahun nih Kak di dalam rumah tangga ya. Mungkin ngikutin suami itu seperti apa sih Kak? Nggak mudah, Masya Allah nggak mudah. Karena aku pernah berpengalaman kemarin 9 tahun gagal, jadi aku berusaha untuk tidak mengulangin atau enggak meminimalisir hal-hal yang udah pernah salah gitu. Maksudnya pernah salah tuh meminimalisir hal-hal yang bisa bikin berantem. Terus kadang-kadang ego susah ya. Dua manusia ini kan, karena kita ditakdirkan manusia memang harus saling melengkapi kekurangan. Pasti akan ada kelebihan, kekurangan masing-masing.
Tapi disitulah esensinya dari suatu pernikahan. Bisa nggak kita bertahan? Siapa yang paling kuat? Ya mungkin kalau teman-teman pernah ngedengar kata-kata aku ini, itulah yang aku terapkan di kehidupan aku sampai detik ini, terutama di rumah tangga. Yang paling hebat itu pasangan adalah siapa yang paling kuat, siapa yang paling sabar, siapa yang paling bisa mengarahkan pasangan kita untuk bisa lebih baik lagi memperjuangkan amanah Allah itu. Jadi itu menurut aku, mau suami mau istri, yang paling hebat tuh yang bisa bertahan, saling menguatkan, dan bisa setia sama satu pasangan. Nah, kamu sekarang udah 5 tahun, mohon maaf ya, kamu belum ada momen. Mungkin dari kalian berdua itu seperti apa sih? Alhamdulillah ya, karena segala yang terjadi itu pasti, karena aku pernah gagal kemarin ya, gagal aja tuh sesakit itu. Tapi ternyata setelah tahu hikmahnya, oh Masya Allah, ternyata Allah menjauhkan mungkin dari hal-hal yang kurang bagus untuk aku. Padahal sakit banget loh perceraian itu. Tapi ternyata di balik rasa sakit yang benar-benar bikin aku down banget, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah peluang, ada sebuah kesempatan yang Allah kasih buat aku untuk bisa ngerasain kebahagiaan yang lebih. Jadi begitupun sekarang, belum dikasih anak, belum tentu itu adalah hal yang buruk. Bisa aja itu adalah supaya mungkin ketika nanti Allah ngasih aku anak, nikmatnya berkali lipat gitu. Ataupun sekarang mungkin Allah pengen Janet yang lebih improve lagi, lebih growth lagi di dalam kehidupan, di dalam bisnis. Karena itu nggak mudah ya, untuk kita belajar bisnis itu nggak mudah. Membuka relation dengan teman-teman di komunitas juga nggak mudah. Ngebuka suatu ekosistem dalam usaha itu nggak mudah. Apalagi sekarang aku lagi merambah ke dunia sport gitu kan, di lapangan pedal untuk di beberapa tempat. Jadi benar-benar kayak wow, ini benar-benar Allah. Aku mungkin nggak sesibuk dulu di dunia entertain. Aku kehilangan waktu di dunia entertain, tapi ternyata Allah ngalihin semuanya tuh untuk bisa aku berkembang di tempat lain. Kayak gitu. Mungkin kan sekarang lagi rame kafe-kafe memutar suara. Oh iya. Nah, mungkin kalau Teh Janita seperti apa tanggapannya? Akapela kali. Suara Janet sendiri kali. Diri. Sebenarnya gini, teman-teman katanya regulasinya udah lama, tapi baru diperketat lagi, di remind lagi ya, sekarang lebih di notice lagi. Mungkin karena ngelihat untuk resto-resto yang besar-besar ya, coba ngelihatnya tuh, karena mungkin di antara resto yang besar banyak juga resto-resto yang kecil yang masih merintis, sama kayak Janet ya, termasuk UMKM juga, usaha menengah kecil gitu. Jadi menurut Janet harus dilihat dulu lah kapasitas si restorannya juga, apalagi dihitung per kursi gitu. Kalau misalnya itu udah restorannya udah established, udah lumayan ya, kalau memang itu regulasinya harus bayar royalti ya, kita sebagai pengusaha ya, kita sebagai warga yang baik yang ngikutin peraturan yang ada. Tapi satu sisi lain Janet sebagai penyanyi juga, semoga saja Janet juga percaya sih, semua lembaga-lembaga yang berwenang bisa amanah ya, bisa lebih transparansi gitu kepada yang berhak mendapatkan royaltinya. Karena selama ini jujur, dari lagu di Reject Janet nggak tahu itu royaltinya berapa, karena aku nggak nerima sama sekali sepeser pun dari hasil RBT, dari hasil pemutaran apapun itu di lagu di Reject, sama sekali aku nggak dapat laporannya juga, sama sekali nggak. Gitu. Jadi ya kita sebagai penyanyi juga kalau ada haknya kita di situ, jangankan berjuta-juta ya, 1.000 perak aja kalau udah jadi hak orang, itu kita serem gitu loh kalau kemakan sama kita atau nggak keambil sama kita itu sih. Tapi kalian pernah mencoba bayar ke LMKN atau seperti apa? Karena ini kan regulasinya baru diperketat sekarang ya, jadi kita juga baru tahu akhirnya ya cara untuk yang cara untuk lebih lebih aware lagi, usaha-usaha yang menengah kecil ke bawah ya dikasih tahu, mungkin sekarang lebih muterin suara burung, suara kucing, ngelihat apapun lagu nasional mungkin. Kalau semisal pendapatannya juga tidak mumpuni untuk bisa bayar royalti kayak gitu. Kalau lagu Teteh boleh dinyanyikan di kafe-kafe? Nah itu saya aja sebagai penyanyi tidak dapat laporannya sama sekali dari mungkin tuh label Janet yang terdahulu ya, tapi gimana itu kan mangga aja, saya mah udah menyerahkan, itu urusannya udah sama Allah. Sebenarnya itu di situ ada hak Janet sebagai penyanyi, yang mana pencipta lagu udah dapat haknya sebetulnya. Tapi Janet sebagai penyanyi di Reject sampai detik ini tidak mendapatkan laporan, tidak mendapatkan hasilnya juga dari 2012 loh sampai sekarang. Jadi
Ya alangkah baiknya kalau bisa diobrolin baik-baik, berapa hak Janet tuh selama ini yang bisa Janet dapatkan, karena suara Janet masih diputar sampai detik ini juga kayak gitu. Jadi nggak dapat sama sekali. Nggak. Dari awal 2012 nggak dapat laporannya pun enggak gitu. Kalaupun misalnya nggak dapat royalti ya minimal ada laporannya. Berapa sih dari hasil perjuangan kita supaya lagu di Reject ini bisa naik, bisa terkenal, bisa ya pasti sedikitnya ada pasti atensi Janet di situ gitu. Ada usaha Janet di situ tapi sama sekali nggak dapat apa-apa. Tapi udah coba untuk cari. Nah itu aku tadi sempat ngobrol sama Mas Piu ya. Dan kayaknya memang kalau dulu aku ngerasa ya udahlah itu mau udah urusan Allah gitu. Kalau memang itu hak Janet terus tiba-tiba mereka nggak kasih ya udah urusan Allah. Tapi kesini ternyata memang untuk for information aja buat Janet mungkin ya Janet harus tahu selama 2012 sampai sekarang itu Janet tuh royaltinya berapa sih dari RBT dan segala macam gitu. Siapa tahu ada rezeki Janet di sana yang memang harus Janet terima gitu. Teman-teman. Tapi kalau ditaksir berapa sih? Waduh, itu nggak tahu sih. Teman-teman bilang sih itu udah tahun 2019 aja 2017 aja udah 5M-an pada saat RBT lagi kencang-kencangnya itu 5M. Itu nggak ngerti sekarang sama sekali. Walau sih Janet. Oke. Nggak ngerti. Sekali sambil Iya. jalan boleh nggak? Iya. Rekomendasi. Yaudah, udah Kak.